Baiklah, karena jam sudah menunjukkan pukul 1:15, maka saya akan memulai acaranya. Sebelumnya dimohon untuk hadirin untuk menyalakan kamera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul bersama dalam kegiatan webinar riset pengetahuan pajak dengan mengusung tema pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melafadzkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SEMSI, selaku Pembina Tak Center Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Yang saya hormati Ketua Tak Center Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, Saudari Cecilia Resti Kurniatik. Yang saya hormati Ketua Panitia Webinar Riset Pengetahuan Pajak Tak Center Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, Saudari Fatimatu Zahro. Dan yang saya hormati pemateri oleh Kak Ardan Tegar Pambudi dari tim penyuluh pajak KPP Gayam Sari. Yang saya hormati seluruh panitia dan peserta webinar riset pengetahuan pajak Tak Center Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang berbahagia. Perkenankanlah saya Amalia Safira Sabile selaku Master of Ceremony pada siang hari ini akan membacakan susunan acara. Berikut susunan acara pada hari ini, Jumat 20 Mei 2022. Yang pertama yaitu pembukaan. Acara kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Unisula, dan Himars FE Unisula. Acara keempat adalah sambutan-sambutan. Acara kelima adalah pemaparan materi. Acara keenam sesi tanya-jawab. Acara ketujuh doa. Acara ke-8 penyerahan sertifikat kepada pemateri dan dokumentasi acara. Dan acara ke-9 adalah penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilafalkan oleh Saudari Syahda Audina Indana Zulfa. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir wala sal masir ida ulku fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur takattu tamayyanju minal ghaid kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir qalu bala qad ja'ana nadir فقدبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Syahda Audina Indana Zulfa. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Unisula, dan Himars FE Unisula. Hadirin dimohon mendengarkan dengan hikmat.
Baik, terima kasih. Memasuki acara ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Webinar Riset Pengetahuan Pajak Tax Center Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Kepada Saudari Fatimah Zahro, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mengisi sambutan sebagai Ketua Panitia Pelaksana Acara. Yang kami hormati, Profesor Olivia Fahrunisa, SE, MSI, PhD, selaku Dekan FE Unisula. Yang terhormat Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SE, MSI, AK, selaku Pembina 1 Tax Center FE Unisula. Yang terhormat Ibu Hani Werdi Aprianti, SE, MSI, AK, CA, selaku Pembina 2 Tax Center FE Unisula. Yang terhormat Kak Ardan Tegar Pambudi, selaku Tim Penyuluh Pajak KPP Gayamsari, sekaligus pemateri hari ini. Dan Ketua Tax Center Kak Cecilia Resti Kurnianti, serta teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita dapat hadir dalam webinar riset pengetahuan pajak dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah bagi Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saya Fatimah Zahro selaku Ketua Panitia Acara mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang hadir di sini atas kehadiran tepat waktu teman-teman. Webinar Riset Pengetahuan Pajak adalah webinar yang akan membahas tentang pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh, teman-teman mendapatkan materi yang fresh dan insightful tentang pajak. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas. Silahkan nanti tanyakan kepada pemateri saat sesi tanya-jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semua. Amin. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga teman-teman tetap bersemangat dan siap mengikuti webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Fatimah Zahro atas sambutannya. Semoga pesan dari sambutan tersebut dapat memberikan semangat dan motivasi bagi kita semua. Memasuki acara keempat, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Tax Center Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung kepada Saudari Cecilia Resti Kurniatik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Profesor Olivia Fahrunisa, SE, MSI, PhD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Unisula. Yang terhormat Ibu Hani Werdi Aprianti, SE, MSI, AKCA, selaku Pembina 1 Tax Center Fakultas Ekonomi. Yang terhormat Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SE, MSI, AK, selaku Pembina 2 Tax Center Fakultas Ekonomi. Yang terhormat Tim Penyuluh Pajak KPP Gayamsari, yang diwakili oleh Mas Ardan Tegar Pambudi,
Selaku pemateri pada siang hari ini, yang saya hormati juga seluruh Ketua Tak Center di lingkup Jawa Tengah dan tamu undangan delegasi, serta teman-temanku yang saya cintai dan tentunya saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pada siang hari ini dengan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah kelak. Tujuan diadakannya acara ini adalah untuk memahami dan mengerti tentang bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi diharapkan nanti teman-teman semua bisa mengikutinya sampai dengan selesai dan menjadi paham mengenai materi yang disampaikan oleh pemateri. Sebelum saya akhiri, saya mewakili pembina yang berhalangan hadir pada siang hari ini, mengucapkan terima kasih kepada pemateri, Mas Ardan Tegar Pambudi, dan teman-teman yang sudah berkenan untuk hadir pada siang hari ini, serta rekan-rekan panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang ada di acara siang hari ini juga dapat menjadi amal jariah bagi teman-teman semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Cecilia Resti Kurniati atas ucapan dan pesan yang telah disampaikan. Semoga pesan dari sambutan tersebut dapat memberikan semangat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Ardan Tegar Pambudi dari tim penyuluh KPP Gayam Sari, dan akan didampingi oleh moderator kita, yaitu Saudari Fatia Rizky Amelia. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Amalia atas waktu yang telah diberikan. Halo teman-teman, ada pepatah nih yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya sebagai moderator kali ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Fatia Rizky Amelia. Saya akan memimpin acara kita hari ini yang bertema pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak untuk beberapa menit ke depan. Sebelum kita masuk dan mengenalkan pemateri kita yang keren, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita terlebih dahulu ya. Pemateri kita hari ini bernama Mas Ardan Tegar Pambudi dengan data pribadi beliau yaitu tempat tanggal lahir di Sragen 20 Juli tahun 1990 Sidoarjo Sragen dengan latar pendidikan pada tahun 2011 hingga tahun 2014 bersekolah di SMA Negeri 2 Sragen dan pada tahun 2014 hingga tahun 2017 berkuliah D3 Akuntansi di Politeknik Keuangan Negara STAN. Dan riwayat pekerjaan pada tahun 2017 hingga tahun 2018 bekerja di KPP Pratama Ngawi dan tahun 2018 hingga sekarang bekerja di KPP. Teman-teman CV dari pemateri kita berdasarkan pengalamannya sudah pasti bahwa pemateri kita sangat mengerti dan mendalami tentang perpajakan. Untuk itu, semoga materi yang akan disampaikan pemateri dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk teman-teman semuanya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita sambut pemateri kita hari ini, Mas Ardan Tegar Pambudi. Selamat pagi, Mas Ardan. Selamat pagi, Mbak Fatia. Ya, suara saya bagaimana terdengar? Kabarnya nih, Mas? Ya, alhamdulillah. Terdengar. Ya, alhamdulillah luar biasa, Mbak. Wah, alhamdulillah baik. Selagi masih ada suasana Lebaran, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya, Mas. Ya, mohon maaf lahir dan batin juga Mbak Fatia beserta teman-teman dari Tak Center Unisula dan juga peserta webinar pengaruh kesadaran pajak pada hari ini. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini Mas Ardan berkesempatan menyampaikan materi mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama 45 menit dan untuk sesi tanya jawab selama 20 menit. Ya,
Baik, terima Saya kasih. di pertengahan saya izin masuk untuk mengingatkan menjelang 15 menit berakhirnya sesi penyampaian materi. Iya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Mas Ardan untuk menyampaikan materi selama 45 menit dimulai dari sekarang. Ya, makasih Mbak Fatia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada peserta webinar pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, karena dengan segala nikmat tersebut kita dapat berkumpul untuk mengikuti webinar pada hari ini, meskipun hanya melalui ruang Zoom virtual meeting. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Tech Center dari Unisula karena telah menyusun acara dengan sedemikian rupa. Saya sangat mengapresiasi dengan adanya acara ini. Semoga acara ini bisa dilaksanakan secara rutin dan syukur bisa memberikan insight ke universitas-universitas lain untuk menyelenggarakan acara serupa. Sebelumnya saya boleh minta izin untuk share screen, Mbak Operator. Sudah terlihat ya? Slide saya sudah terlihat? Sudah. Iya. Terkait dengan kesadaran pajak, kenapa sih penting bagi kita untuk memiliki kesadaran pajak dan pengetahuan pajak? Tapi sebelum itu, pertama kenapa sih bagaimana suatu negara bisa menjadi negara maju? Apa yang perlu dilakukan? Kemudian apa yang harus dipersiapkan? Selain itu, bagaimana pemerintah bisa mengelola negara yang begitu besar? Tentunya pengelolaan negara tersebut membutuhkan dana yang sangat besar. Karena ya kita mengelola keuangan kita sendiri aja atau mungkin keluarga itu butuh dana atau butuh biaya untuk bisa berjalan seperti seharusnya. Nah, dari mana sih dana-dana tersebut? Di negara ini ada yang namanya APBN atau Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Di dalam APBN tersebut ada yang namanya pendapatan negara, ada juga yang namanya belanja negara. Dan untuk pendapatan negara, itu terdiri dari penerimaan pajak, PNBP, dan juga hibah. Di tahun 2021 sendiri, itu APBN atau pendapatan negara kita itu direncanakan 1.743,6 triliun. 1.000 triliun lebih. Di mana dari angka itu, 1.700 sekian triliun itu, penerimaan pajak itu menyumbang kurang lebih 82,8%. Hampir mayoritas dari penerimaan pajak. Kemudian dari PNBP atau penerimaan negara bukan pajak itu 298 triliun atau 17,1%. Sedangkan sisanya berasal dari hibah. Kemudian dari APBN tersebut, siklus APBN itu seperti apa? Jadi APBN disusun oleh pemerintah dan DPR. Dari para satker, kementerian, mereka mengusulkan pengeluaran apa yang mereka butuhkan. Mungkin dari Kementerian Sosial membutuhkan untuk bantuan sosial, Kementerian Kesehatan membutuhkan untuk biaya-biaya pengelolaan kesehatan, dan lain sebagainya. Dari usulan-usulan pengeluaran tersebut, kemudian dijadikan satu atau dikompilasi oleh Kementerian Keuangan. Nah, hasil kompilasi tersebut dinamakan RAPBN atau Rencana APBN. Dari RAPBN tersebut diajukan oleh Presiden ke DPR. Setelah mendapat persetujuan dari DPR, maka disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Dari undang-undang tersebutlah nantinya akan dijalankan mulai dari pendapatan dan juga belanja negaranya sesuai dengan yang sudah direncanakan. Dalam bentuk apa belanja tersebut? Bisa dari penyediaan fasilitas, kemudian layanan publik, kemudian bantuan sosial, dan lain sebagainya, yang akan nanti pada akhirnya dirasakan oleh masyarakat. Nah, dari fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh masyarakat bisa menjalankan kegiatan ekonomi dari apa yang sudah ada, kegiatan usaha, bekerja,
melakukan konsumsi dan lain sebagainya. Dan dari kegiatan ekonomi tersebut nantinya akan ada pajak atau sumber pendapatan negara lain yang akan dipungut oleh negara. Dari pajak tersebut akan masuk ke kas negara, dan seperti itu pula nanti akan disusunlah APBN untuk tahun-tahun berikutnya. Kemudian apa sih pajak itu? Jadi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk kepentingan rakyat dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung. Jadi bisa dibilang adalah meskipun pajak ini sifatnya wajib, tapi juga harus ada aturan atau undang-undang yang mengaturnya, seperti itu. Nah, dari data tahun 2016 sampai 2021, penerimaan pajak rata-rata tumbuh sebesar 6,4% per tahun, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan atau pertumbuhan negatif dari penerimaan pajak karena adanya COVID-19, karena memang pada saat itu bahkan bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia keadaan ekonominya pun juga melemah atau turun. Tapi Indonesia merupakan salah satu negara yang paling cepat untuk melakukan recovery dari ekonomi sendiri, karena di tahun 2021 itu sudah bisa kembali positif untuk pertumbuhan ekonomi maupun penerimaan pajaknya. Pajak menyumbang 71% dari total pendapatan negara. Jadi bisa dibilang mayoritas atau sebagian besar pendapatan negara kita didanai oleh dana yang berasal dari pajak. Ini untuk penerimaan pajaknya. Pada tahun 2021, penerimaan pajak sudah mulai positif, dan setelah sekian tahun untuk pertama kalinya kembali target penerimaan pajak tercapai 100% di tahun 2021. Kemudian untuk apa uang pajak tersebut? Jadi dari uang pajak yang sudah dikumpulkan tersebut akan digunakan untuk menjalankan negara sebagaimana yang semestinya. Mulai dari pembangunan, kemudian penyediaan fasilitas umum, kemudian bantuan sosial, dan juga pemerataan ekonomi. Dari 1 juta uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, itu kurang lebih pembagiannya seperti ini, mulai dari transfer ke daerah sebesar 344.000 atau kurang lebih 30%, kemudian pelayanan umum kurang lebih 19%, untuk pendidikan kurang lebih 66%, perlindungan sosial, kesehatan, dan bidang-bidang lain. Nah, untuk fungsi pajak sendiri, itu mungkin teman-teman juga sudah pernah mempelajari di mata kuliah, apalagi teman-teman dari Fakultas Ekonomi mungkin sudah pernah mempelajari ini. Jadi mulai dari fungsi budgeter atau untuk sumber pendapatan negara, sehingga pajak tersebut bisa untuk membiayai segala pengeluaran negara. Selain untuk sumber pendapatan, yaitu untuk sumber atau sebagai reguleran, yaitu untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Jadi kebijakan pajak bukan hanya untuk mencari pendapatan, tapi juga untuk mengatur. Salah satu di sini mungkin contohnya ada cukai. Cukai tersebut fungsi utamanya sebenarnya untuk mengatur jumlah barang-barang tertentu dari peredaran di pasar. Seperti cukai rokok mungkin untuk membatasi adanya peredaran rokok di pasar. Kemudian cukai minuman beralkohol itu juga untuk membatasi peredaran barang tersebut. Dan yang terbaru dengan adanya Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu adanya pajak karbon, yang mana pajak tersebut dikenakan atas emisi karbon yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Nah, pajak tersebut diberlakukan tentunya untuk mengurangi emisi karbon yang diproduksi, sehingga bisa lebih
menyelamatkan bumi kita ini. Yang ketiga ada fungsi pajak sebagai stabilitas, yaitu menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga dengan kebijakan tersebut inflasi dapat dikendalikan. Salah satunya di sini pajak untuk memberikan apa namanya, ya, gitu kan ya. Nanti saya kasih tahu di mana pajak untuk memberikan batasan atau subsidi, sehingga dengan adanya subsidi tersebut barang-barang tidak naik terlalu tinggi. Yang terakhir adalah pajak sebagai redistribusi, yaitu untuk membiayai kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga pemerataan ekonomi atau pemerataan kesejahteraan dapat tercapai. Selain itu, pajak juga sebagai perwujudan dari Ipolexosbud Hankam, atau perwujudan ideologi, politik, sosial, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang pajak sebagai ideologi yaitu pajak sebagai perwujudan dari pengamalan sila-sila Pancasila. Kita tahu salah satunya sila yang ada Pancasila adalah keadilan sosial. Dengan adanya keadilan sosial tersebut atau dengan sila tersebut, pajak merupakan salah satu perwujudan untuk mencapainya, karena pajak dikenakan dengan dasar atau dengan prinsip keadilan. Bagi wajib pajak atau warga negara yang memiliki penghasilan tinggi akan dikenakan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki penghasilan rendah. Dengan demikian maka akan terwujud pemerataan ekonomi dan juga pemerataan kesejahteraan sosial. Kemudian pajak sebagai perwujudan dari politik, yaitu pajak berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sebagaimana politik atau demokrasi ini dijalankan. Kemudian di bidang ekonomi, sudah seperti yang kita tahu, pajak dapat mewujudkan adanya kesejahteraan dan pemerataan sosial. Di bidang sosial, pajak sebagai distribusi pendapatan, karena dengan adanya pajak kita dapat mengalirkan dari penghasilan dari warga negara dengan penghasilan tinggi ke warga negara dengan penghasilan rendah. Melalui apa? Melalui fasilitas yang diberikan oleh negara. Bisa berupa fasilitas umum, pelayanan publik, hingga bantuan sosial. Nah, selanjutnya yaitu pajak sebagai bentuk budaya. Pajak merupakan bentuk budaya gotong royong, yang mana gotong royong itu merupakan salah satu budaya yang ada di Indonesia yang sudah mengakar sejak zaman dahulu. Karena dengan adanya pajak kita saling membantu satu sama lain, yang kaya membantu yang miskin, yang memiliki penghasilan lebih membantu yang memiliki penghasilan kurang, seperti itu. Nah, kemudian pajak sebagai wujud bela negara, yaitu sebagai warga sipil, membayar pajak itu berarti salah satu upaya kita untuk menjalankan atau membantu negara kita ini berjalan sebagaimana mestinya. Karena dengan adanya pajak, otomatis semua pengeluaran dari negara kita dapat terpenuhi dan negara dapat berjalan dengan baik. Dan di bidang pertahanan keamanan, pajak adalah salah satu sumber pendapatan untuk melakukan pengadaan alutsista dan juga untuk pengadaan personil TNI maupun Polri. Dan seperti yang kita tahu, keamanan atau bidang pertahanan di negara kita Indonesia ini merupakan salah satu jajaran tinggi yang ada di dunia dengan jumlah personil aktif terbanyak dan juga alutsista yang memadai. Dan semua tadi salah satunya diperoleh dari adanya pajak yang warga negara bayarkan. Kemudian dengan adanya pandemi seperti tahun 2020 hingga 2021 kemarin, pajak memegang peranan penting dalam penanganan pandemi tersebut,
yaitu untuk melakukan perlindungan kesejahteraan pada masyarakat. Karena dengan adanya pajak, program-program seperti bantuan sosial, kemudian program-program untuk pemulihan ekonomi dan sebagainya bisa dijalankan, karena semua program tersebut tentunya memerlukan biaya dan juga pengeluaran. Dan ini adalah kasus COVID tahun 2021 sampai dengan bulan Juli itu masih naik, tapi alhamdulillah akhir-akhir ini sudah mulai turun, dan semoga pandemi ini segera berakhir, segera hilang, kita bisa kembali lagi untuk menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan salah satu yang kunci dalam penyelesaian pandemi ini adalah dengan adanya tracing dan juga vaksinasi. Gimana sih, dari mana vaksin atau biaya yang dibutuhkan dari vaksinasi tersebut? Salah satunya adalah dari program penanganan COVID itu sendiri, yaitu tim pemulihan ekonomi. Pelaksanaan APBN 2021 merespon kasus COVID-19, yaitu pengalokasian untuk bidang kesehatan sebesar 200 triliun, kemudian alokasi perlindungan sosial kurang lebih sebesar 187 triliun, kemudian sumber dana alokasi berasal dari pemanfaatan cadangan atau refocusing kembali belanja KL atau adanya perubahan APBN. Kemudian pemerintah juga menjaga nominal defisit agar tidak melebihi target APBN dan mengoptimalkan pemanfaatan saldo anggaran. Jadi meskipun pada tahun 2020-2021 kemarin mungkin penerimaan akan bertambah, tapi bagaimana caranya pemerintah akan melakukan refocusing anggaran sehingga tidak terjadi defisit melebihi undang-undang. Dan besarnya SAL 2020 dalam penggunaan APBN yaitu sebesar 186 triliun. Tambahan penggunaan SAL untuk mengurangi utang, yaitu dengan penerbitan SBN. Kemudian dukungan APBN untuk penanganan kesehatan dan perlindungan kepada masyarakat akan menambah alokasi PN atau pemulihan ekonomi nasional. Untuk perlindungan sosial, yaitu tambahan bansos tunai, tambahan penyaluran kartu sembako, dan juga bantuan beras, serta perpanjangan diskon listrik dan tambahan prakerja, itu sebesar 180 triliun. Dan untuk bidang UMKM dan korporasi, yaitu tambahan pembebasan rekening minimum sampai dengan Desember dan penurunan perkiraan penempatan dana, yaitu untuk sebesar 161 triliun. Dan untuk bidang kesehatan, yaitu untuk tambahan kenaikan klaim pasien, kemudian untuk operasional rumah sakit darurat, dan juga percepatan vaksinator atau penebalan PPKM, yaitu sebesar 214 triliun. Kemudian selanjutnya untuk program prioritas yaitu padat karya, ketahanan pangan, pariwisata dan prioritas lain sebesar 117 triliun. Dan untuk insentif usaha yaitu untuk angsuran PPh 25 PPh badan, PPh final UMKM ditanggung pemerintah, PPNBM kendaraan bermotor, dan juga PPN perumahan ditanggung pemerintah itu sebesar 62 triliun. Jadi pada masa pandemi kemarin ada beberapa insentif pajak yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak agar bisa kembali atau memulihkan ekonomi yang ada. Dan dana untuk vaksinasi kurang lebih 58 triliun untuk program vaksinasi dan juga 3,3 triliun untuk bantuan operasional kesehatan vaksinasi. Dan dana tersebut dibeli atau vaksin tersebut dibeli dengan uang pajak yang warga negara atau wajib pajak bayarkan. Tapi sayangnya
berbagai manfaat tadi atau berbagai fasilitas yang diberikan atau berasal dari uang pajak tadi, ada beberapa atau mungkin ada yang kita sebut free rider. Free rider atau orang yang memperoleh manfaat dari fasilitas yang diberikan negara namun tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur. Dan free rider tersebut bisa dibilang membebani dengan adanya atau pada beban uang pajak negara kita. Posisi free rider di mana dari kas negara masuk atau dijadikan sebagai dasar APBN, dan dari APBN tersebut disusun untuk melaksanakan program-program kementerian lembaga yang pada akhirnya menjadi layanan penyedia fasilitas dan layanan publik. Dari layanan publik tersebut, semua masyarakat, semua warga negara bisa memanfaatkannya, termasuk bagi mereka yang free rider. Akan tetapi free rider ini tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Lalu apa kaitan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak? Dari data penerimaan di KPU Pratama Semarang Gahamsari, 83% dari penerimaan pajak di KPU Pratama Semarang Gahamsari berasal dari pembayaran atas kesadaran wajib pajak. Sedangkan hanya 17% yang berasal dari upaya pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. Itu berarti bahwa pada saat ini kondisi penerimaan atau posisi penerimaan pajak di Indonesia itu bertumbuh pada adanya kesadaran dari wajib pajak. Karena mengingat lagi sistem perpajakan di Indonesia itu menganut sistem self-assessment, di mana wajib pajak menjalankan sendiri kewajiban perpajakannya dan dari Fiskus hanya melakukan pengawasan. Maka dari itu sangat penting bagi wajib pajak untuk mengetahui betapa pentingnya pajak, memiliki kesadaran terhadap pentingnya pajak, dan juga memiliki pengetahuan terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan begitu, maka akan terwujud kepatuhan wajib pajak karena sudah tertanam bahwa pajak yang dibayarkan ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi negara. Nah, untuk meningkatkan kesadaran pajak, perlu dilakukan edukasi perpajakan, yaitu salah satunya inklusi kesadaran pajak, yang mana ini sudah dilakukan oleh DJP selama beberapa tahun terakhir. Salah satu inklusi kesadaran pajak yaitu dengan adanya MOU antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan pada tahun 2020, yaitu sinergi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan keuangan negara. Dalam MOU ini berisi terkait dengan koordinasi dan sinkronisasi edukasi keuangan negara, kemudian peningkatan kapasitas SDM, kemudian penelitian dan pengembangan, dan pemanfaatan reka cipta, serta dilakukan pertukaran data dan informasi. Selain itu juga dari DJP juga mengeluarkan buku mata kuliah wajib umum, kemudian buku pengayaan, dan juga buku panduan pembelajaran, yang mana di dalamnya terdapat muatan-muatan yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran pajak sejak dini. Nah, selain itu juga adanya e-riset yang bisa dimanfaatkan oleh mungkin teman-teman dari mahasiswa apabila mau mencari referensi riset yang sebelumnya sudah dilakukan seperti itu, dan juga ada e-jurnal untuk mencari jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi terkait dengan keuangan negara maupun dengan perpajakan. Dan untuk
Untuk edukasi perpajakan juga terdapat microsite edukasi pajak, yaitu edukasi.pajak.go.id yang bisa diakses untuk mencari informasi terkait dengan pengetahuan pajak secara umum. Kemudian setelah mengetahui seperti apa pentingnya pajak, kemudian seperti apa kewajiban kita terhadap perpajakan, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah setiap warga negara atau setiap wajib pajak memiliki kewajiban yang pertama, yaitu daftar NPWP. Apabila belum punya NPWP. Untuk pendaftaran NPWP sendiri itu dilakukan secara online melalui situs irek.pajak.go.id. Nanti bisa daftar menggunakan alamat email, kemudian setelah melakukan pendaftaran bisa mengisi identitas, dan untuk mendapatkan NPWP elektronik. Dan apabila butuh panduan dan lain sebagainya, untuk tata cara pendaftaran NPWP secara online itu bisa diakses di YouTube di Direktorat Jenderal Pajak, tutorial pendaftaran NPWP orang pribadi secara online. Dan untuk persyaratannya dapat dilihat di Per 04 tahun 2022 terkait dengan pendaftaran NPWP. Nah, setelah melakukan pendaftaran atau mungkin sebelumnya sudah melakukan pendaftaran, bagaimana cara mendapatkan NPWP elektronik? Jadi NPWP elektronik ini dapat diakses melalui pajak.go.id. Dan untuk bisa akses pajak.go.id, pertama teman-teman harus punya e-fin dulu. Setelah punya e-fin, nanti bisa daftar akun di pajak.go.id. Setelah bisa daftar akun, nanti bisa login. Kemudian ada menu atau tab informasi. Nah, di situ nanti ada menu untuk kirim NPWP elektronik ke email. Setelah dikirim nanti bisa dicek di inbox email untuk melihat NPWP elektroniknya. Selanjutnya setelah melakukan pendaftaran, kewajiban yang selanjutnya adalah menghitung dan membayar pajaknya. Nah, untuk jenis pajak sendiri itu ada beberapa, yaitu pertama PPh pasal 4 ayat 2. Itu kaitannya dengan penghasilan final. Misal contoh di sini adalah PPh 4 ayat 2 UMKM 0,5%, kemudian PPh 4 ayat 2 atas sewa bangunan, kemudian PPh 4 ayat 2 atas penghasilan dari jasa konstruksi dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah PPh pasal 21. Nah, pasal 21 ini kaitannya dengan penghasilan dari pekerjaan, gaji karyawan, gaji PNS, gaji TNI Polri, itu dikenakan PPh 21, pasal 21. Nah, selanjutnya adalah PPh pasal 22. PPh pasal 22 ini contohnya adalah PPh atas impor. Apabila mungkin nanti teman-teman ada yang melakukan kegiatan di bidang importir, melakukan impor dari barang dari luar negeri, itu nanti akan dipungut atau dikenakan PPh pasal 22 impor. Selain itu juga atas penjualan atau transaksi dengan bendahara pemerintah. Jika suatu pengusaha melakukan penjualan ke instansi pemerintah, maka akan dikenakan PPh pasal 22 pemungutan bendahara. Kemudian selanjutnya adalah PPh pasal 23. Nah, 23 ini atas penghasilan dari modal dan atau jasa. Bila teman-teman ada yang mungkin nanti bekerja sebagai konsultan atau mungkin bekerja sebagai jasa biro advokat, hukum dan lain sebagainya, maka nanti akan dikenakan PPh pasal 22 ini atau dipotong PPh pasal 22 ini. Selain itu PPh 22 juga dikenakan atas sewa non tanah bangunan. Kalau tadi sewa tanah bangunan itu 4 ayat 2, kalau selain tanah bangunan harta bergerak, misal sewa mobil, sewa kendaraan, sewa mesin, itu dikenakan PPh pasal 23. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah PPh pasal 25. Nah, pasal 25 ini untuk angsuran bulanan. Ini pada umumnya digunakan untuk wajib pajak badan seperti CV, PT, itu PPh angsurannya menggunakan PPh pasal 25.
Kemudian PPh pasal 26 yaitu PPh yang dikenakan atas wajib pajak luar negeri. Jika ada wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka akan dipotong PPh pasal 26. Selanjutnya adalah PPN, yaitu pajak atas pertambahan nilai. PPN dikenakan pada saat melakukan penyerahan BKP atau JKP. Mungkin kalau teman-teman belanja di supermarket seperti itu, di struknya mungkin bisa dicek, biasanya akan dikenakan PPN sebesar, kalau sekarang 11%. Kalau dulu kan masih 10%. Nah, untuk per April 2020 ini tarif PPN diubah menjadi 11%. Kemudian selanjutnya adalah PPNBM atau pajak atas penyerahan barang mewah. Kalau PPNBM ini, kalau teman-teman melakukan penyerahan barang mewah, mungkin mobil sport atau mungkin motor sport yang dikategorikan barang mewah atau barang yang memiliki harga yang tinggi, maka nanti akan dikenakan PPNBM. Selanjutnya adalah PPh tahunan, yaitu PPh atas penghasilan dari 1 tahun. Dan yang terakhir adalah PPh pasal 15. Ini dikenakan atas jasa pelayaran dan juga jasa penerbangan. Nah, setelah bisa menghitung pajak, setelah tahu pajak yang harus dibayar berapa, selanjutnya adalah melakukan pembayaran. Nah, untuk saat ini setiap pembayaran pajak harus menggunakan kode billing atau kode pembayaran. Teman-teman bisa membuat kode billing melalui situs e-billing atau bisa login seperti tadi ke pajak.go.id, kemudian nanti ada menu untuk tab bayar. Nanti setelah masuk ke menu bayar, teman-teman bisa input kode pembayaran pajaknya atau besaran pembayaran pajaknya. Selain itu juga bisa menggunakan menu atau fasilitas yang lain, yaitu layanan billing DJP yang ada di kantor pajak, kemudian melalui kering pajak dengan menghubungi 1.500-200, kemudian bisa juga melalui teller atau CS Bank atau kantor pos, dan juga melalui internet banking. Beberapa internet banking sudah menyediakan pembayaran pajak dan juga pembuatan billing pajak. Kemudian bisa juga melalui ATM atau SMS ID billing. Nah, setelah punya billing, teman-teman bisa melakukan pembayaran pajak melalui teller bank, kantor pos, kemudian ATM maupun mini ATM, serta internet banking dan juga mobile banking. Dan mungkin perlu diingat juga ya, untuk melakukan pembayaran pajak tidak di kantor pajak. Jadi jangan sampai salah alamat. Kalau mau bayar pajak tidak ke kantor pajak, seperti itu. Nah, setelah melakukan bayaran, kewajiban terakhir yaitu melakukan pelaporan atau melakukan pelaporan SPT. SPT sendiri ada dua, yaitu SPT masa yang dilaporkan setiap masa atau setiap bulan, dan juga SPT tahunan yang dilaporkan setiap 1 tahun sekali. Untuk SPT tahunan, batas waktu pelaporannya adalah setiap 3 bulan dari akhir tahun pajak, atau lebih simpelnya tanggal 31 Maret atau akhir Maret. Sedangkan untuk badan usaha, CV, PT, firma dan sebagainya, batas waktunya 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau 30 April. Sedangkan untuk SPT masa itu diatur sendiri dengan undang-undang, karena SPT masa ini juga ada banyak jenisnya ya. Kalau untuk saatnya ada SPT masa PPN, kemudian SPT masa 21, SPT masa unifikasi, itu masing-masing memiliki batas waktu yang berbeda-beda. Nah, sudah ini. Jadi ayo mahasiswa Indonesia, teman-teman semua, mari kita menjadi warga negara yang memiliki kesadaran pajak, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga bisa untuk menularkan ke teman-teman atau lingkungan di sekitar kita. Jadilah kalau dulu pas kuliah saya dengar kata-kata itu agent of change.
mahasiswa itu adalah agen perubahan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain, juga untuk lingkungan sekitar agar menjadi lebih baik dan juga berguna bagi negara kita. Mari menjadi bagian dari wajib pajak masa depan yang patuh. Jadi apapun nanti cita-cita teman-teman semua, apapun nanti pekerjaan teman-teman semua, saya sangat berharap teman-teman menjadi salah satu bagian dari wajib pajak yang patuh dan juga taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator mungkin untuk lanjut ke sesi diskusi dan juga tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ardan. Oke teman-teman, itu tadi materi kita hari ini. Gimana? Keren kan? Semoga ilmu yang bermanfaat tadi dapat teman-teman serap dengan baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kali ini saya buka satu termin dengan 20 menit sesi tanya jawab. Cara bertanyanya adalah dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu dan nanti akan saya tunjuk satu persatu. Sistemnya adalah tanya dan langsung dijawab oleh Mas Ardan selaku pemateri. Jadi untuk tombol raise hand tidak perlu dimatikan supaya memudahkan dalam penunjukan. Baik, saya mulai. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan menekan tombol raise hand. Baik, untuk Kak Kamarul bisa diaktifkan mikrofonnya untuk sesi tanya jawab. Iya Kak, terima kasih sebelumnya Kak Fathia. Ini mohon maaf Pak, dan saya nggak bisa on cam agar suara saya lebih jelas karena sinyal saya terganggu di Aceh saya Pak. Jadi saya ingin bertanya yang pertama, bagaimana sih Pak kami generasi milenial sebagai agen of change bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang perpajakan ini di era industri 4.0 menyongsong 5.0 serta dalam menghadapi bonus demografi 2030 yang akan datang. Yang kedua atau yang terakhir, pertanyaan saya, bagaimana cara kita membentuk daya inovatif dan kreatif melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam bidang perpajakan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Kamarul. Ini gimana Pak, langsung dijawab atau gimana? Iya boleh Mas, bisa langsung dijawab. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa dari Mas Kamarul. Jadi kurang lebih bagaimana membangun kompetensi perpajakan di era industrial 4.0 ya. Ya, jadi dengan adanya perkembangan industri ini otomatis segala sektor ekonomi termasuk di dalamnya adalah terkait dengan sektor perpajakan juga menyesuaikan dengan adanya. Seperti yang kita tahu terakhir undang-undang yang berlaku itu adanya era industri 4.0 ini, yaitu pasti yang salah satunya adalah membangun minat minat baca, minat keingintahuan dan lain sebagainya untuk aktif mencari tahu terkait dengan perkembangan yang ada. Dan juga yaitu tadi bonus demografi di Indonesia tahun kurang lebih diperkirakan di usia 100 tahun Indonesia yaitu 2045, di mana sebagian besar dari warga negara pada tahun itu nanti adalah warga negara dengan usia produktif. Nah, bagaimana memanfaatkannya yaitu dengan menanamkan sedini mungkin kreativitas, kemudian sedini mungkin effort kerja dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah kesadaran pajak ini. Makanya mari kita bangun dan juga tularkan ke teman-teman lingkungan sekitar kita untuk
menciptakan kesadaran pajak sejak dini sehingga pada saat nanti Indonesia memiliki bonus demografi di tahun 2045, teman-teman atau orang-orang yang nantinya akan memegang peran penting adalah orang-orang yang memang sudah memiliki kesadaran pajak yang tinggi sehingga Indonesia dapat berjalan atau dapat berkembang lebih pesat lagi. Mungkin seperti itu. Dari Mas Kamarul mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau mungkin ada yang terlewat mungkin? Iya, jadi terima kasih jawabannya Pak. Jadi saya ingin menanyakan terlewat kan tadi pertanyaan saya yang terakhir ini Kak, tantangan dan strategi yang harus kami lakukan. Itu pertanyaan saya. Tantangan dan strategi. Ya, terkait dengan adanya potensi atau adanya kesempatan, tentu juga ada tantangan dan juga ancaman yang mungkin terjadi seperti dengan adanya 4.0 ini, era industri 4.0 ini tentu merupakan sebuah kesempatan karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Dulu mungkin kalau kita mau jualan itu kita harus punya toko, punya modal, bangun pabrik dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan adanya era industrial 4.0 ini semua bisa jualan. Dengan adanya marketplace, semua bisa melakukan kegiatan usaha. Nah, sebagai teman-teman milenial, kita harus siap untuk memanfaatkan adanya kesempatan tersebut. Jangan sampai kita melewatkan begitu saja kesempatan yang ada sehingga pada akhirnya nanti kita kalah saing. Dengan kita yaitu tadi mencari tahu, kemudian memupuk rasa keingintahuan kita dan juga meningkatkan minat baca, maka kita akan mendapat pengetahuan lebih, mendapat membuka wawasan lebih, sehingga kita dapat meraih kesempatan itu lebih cepat atau mungkin lebih depan daripada yang lain seperti itu. Karena dengan adanya era industri 4.0 ini selain kesempatan terbuka juga persaingan juga terbuka sangat lebar. Seperti itu. Mungkin bisa menjawab Mas Kamarul atau ya, mungkin sangat ada menjawab Pak. Terima kasih banyak Pak, sangat bermanfaat jawabannya. Ya, terima kasih Mas Kamarul. Monggo Mbak Moderator dilanjutkan. Ya, terima kasih Kak Kamarul untuk pertanyaannya dan juga terima kasih atas jawabannya Mas Ardan. Barangkali teman-teman yang lainnya nih bisa tekan tombol raise hand-nya karena untuk beberapa penanya terbaik akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Jadi jangan malu-malu dan sungkan teman-teman, ayo silahkan angkat tangannya, menekan tombol raise hand-nya ya. Kita tunggu. Yang mau bertanya kalau misalnya malu bisa di chat box juga nggak apa-apa nih. Ya, silakan teman-teman. Kalau mau ada yang didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, bisa disampaikan. Biar bisa nanti kita bahas bareng-bareng. Ini sifatnya diskusi ya, jangan tanya satu sisi, nanti takutnya apa yang saya sampaikan ada yang salah, nanti teman-teman juga berhak untuk mengkoreksi atau mungkin untuk menambahi. Seperti itu. Yuk teman-teman, kita diskusi bersama karena hari ini kan temanya mengangkat kesadaran nih. Jadi untuk teman-teman yang barangkali masih ada yang perlu didiskusikan, bisa didiskusikan di forum ini. Jadi biar bisa lebih jelas. Jadi bisa tekan tombol raise hand-nya terlebih dahulu ya, nanti akan saya tunjuk. Baik, ini ada pertanyaan nih Mas Ardan di chat box, saya bacakan ya. Dari Kak Andre. Bagaimana kesiapan teknologi Indonesia terhadap perpajakan ini ke depannya? Baik, Mas Ardan, silahkan. Saya persilahkan untuk menjawab. Ya, terima kasih Mas Andre pertanyaannya. Pertanyaan luar biasa.
terkait dengan teknologi Indonesia beberapa tahun terakhir atau 2-3 tahun terakhir saat ini sedang dilakukan adanya reformasi perpajakan, mulai dari peraturan sampai dengan proses bisnis dan juga di dalamnya termasuk dengan teknologi yang digunakan dalam sistem perpajakan itu sendiri. Nah, untuk peraturan sendiri itu sudah mulai berjalan saat ini dengan adanya Undang-Undang nomor 7 yaitu tentang harmonisasi peraturan perpajakan tahun 2021, kemudian diterbitkannya 56 kurang lebih PMK turunan dari Undang-Undang nomor 7 tersebut di tahun 2022. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan proses bisnis yang mana di dalamnya termasuk dengan teknologi perpajakan atau di bidang perpajakan sendiri. Dan rencananya nanti ke depan sistem perpajakan atau aplikasi perpajakan itu akan satu pintu, yaitu satu aplikasi yang sama yang digunakan oleh wajib pajak dan juga digunakan oleh Fiskus atau selaku pengawas. Nah, nanti dari aplikasi itu wajib pajak bisa melaporkan kewajiban perpajakannya, kemudian melakukan pembayaran pajak. Nah, nanti apabila ada mungkin sanksi atau mungkin keterlambatan pelaporan yang menyebabkan adanya denda dan lain sebagainya, nanti wajib pajak bisa melihat langsung dari aplikasi tersebut. Kurang lebih gambarannya aplikasi itu semacam DJP online kalau untuk saat ini, tapi untuk saat ini DJP online hanya bisa digunakan untuk melakukan pelaporan dan juga melakukan pembayaran pajak. Nah, nanti kedepannya di dalam aplikasi itu akan ditambah menu-menu yang lain yang akan lebih memudahkan WP. Jadi nanti dimungkinkan surat menyurat antara Fiskus dan juga wajib pajak itu dilakukan melalui aplikasi tersebut tanpa melalui pengiriman surat secara fisik. Kurang lebih seperti itu untuk gambarannya ke depan dan saat ini masih dalam proses pengembangan aplikasi. Seperti itu. Semoga menjawab atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Baik, terima kasih Kak Ardan. Ini ada pertanyaan lagi nih. Sebentar ya, saya lihat di atasnya ada pertanyaan yang terlebih dahulu. Dari Kak Alfian Teti dari Institut Setiami. Mohon izin bertanya, perkenalkan nama saya Alfian dari Institut Setiami. Saya mau bertanya mengenai apa saja strategi dari pihak KPP sendiri untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Apakah melakukan kegiatan bersosialisasi dengan wajib pajak atau bagaimana? Dikarenakan menurut saya banyak wajib pajak banyak wajib pajak yang belum paham atas hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakannya sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Alfian, Mbak atau Mas ini, Alfian Teti, atas pertanyaannya, luar biasa. Terkait dengan strategi KPP dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pajak, kami di KPP itu ada tim, namanya tim penyuluh, yang terdiri dari fungsional penyuluh pajak, yang memiliki tugas atau memiliki tupoksi untuk melakukan penyuluhan di bidang perpajakan. Nah, untuk penyuluhan itu sendiri kami dibagi menjadi tiga bagian, yaitu penyuluhan untuk calon wajib pajak, penyuluhan kepada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, dan juga penyuluhan untuk melakukan atau bertujuan untuk perubahan perilaku dari wajib pajak. Nah, untuk yang pertama, untuk calon wajib pajak itu biasanya dilakukan mulai dari sekolah atau universitas atau mungkin di institusi pendidikan seperti mungkin pajak bertutur yang dilakukan setiap 1 tahun sekali, kemudian tax goes to school, tax goes to campus, ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus untuk menanamkan kesadaran pajak sejak dini kepada siswa maupun mahasiswa, dengan tujuan nanti pada saat teman-teman sudah menjadi wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan sendiri, memiliki pekerjaan sendiri, teman-teman sudah tahu dan tidak asing lagi dengan istilah-istilah perpajakan seperti itu. Kemudian untuk penyuluhan yang kedua yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan. Nah, penyuluhan ini tujuannya
biasanya kalau semua ada peraturan baru, kita melakukan penyuluhan supaya peraturan tersebut sampai ke masyarakat. Seperti terakhir kemarin kita melakukan penyuluhan kepada bendahara terkait dengan adanya perubahan PMK 58 dan 59 tahun 2022. Dan juga terakhir itu di bulan April itu dengan adanya perubahan PPN, tarif PPN 11%, kita melakukan penyuluhan ke PKP yang terdaftar di KPP Suwangan-Gamsari, dan juga adanya perubahan pembuatan faktur pajak. Nah, selain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, itu biasanya juga kita lakukan kelas pajak. Kelas pajak itu dilakukan untuk, biasanya tujuannya adalah dari wajib pajak baru yang baru terdaftar, itu biasanya kita undang untuk diadakan kelas pajak sehingga mereka tahu kewajiban perpajakan secara mendasar. Dan yang terakhir itu penyuluhan untuk melakukan perubahan perilaku. Itu dilakukan untuk wajib pajak yang mungkin sudah menjalankan kewajibannya, namun mungkin masih ada kesalahan atau mungkin masih ada yang terlewat dan lain sebagainya, keterlambatan melakukan pelaporan atau pembayaran yang salah dan sebagainya. Nah, itu dilakukan penyuluhan dengan tujuan ke depan wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana semestinya. Kurang lebih seperti itu yang dilakukan di KPP. Dan juga yang terpenting adalah di KPP selalu membuka layanan, entah itu dari daring maupun dari luring, online ataupun offline, untuk melayani wajib pajak yang mengalami permasalahan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Gitu kurang lebih. Semoga menjawab, atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ya, terima kasih Mas Ardan. Ini saya sebelumnya menjawab dulu pertanyaan dari Kak Guntur. Untuk materi nanti akan di-share di grup pada akhir sesi kita pada hari ini. Oke, saya bacakan dulu pertanyaan dari Kakak Naila Salsabila. Bagaimana perlakuan tanah yang dimiliki wajib pajak namun masih atas nama orang yang sudah meninggal? Gimana nih, Kak? Wah, udah masuk teknis ya ini. Tapi ya, luar biasa pertanyaannya. Tanah yang dimiliki tapi atas nama sudah meninggal, itu bagaimana perlakuannya? Pertama yang harus dilakukan adalah dilakukan balik nama dulu. Balik nama ke orang yang meninggal, otomatis ke ahli warisnya, gitu. Karena ini sudah meninggal, apabila tidak ada surat wasiat atau tidak ada surat keterangan waris dan sebagainya, maka akan otomatis turun ke ahli warisnya. Nah, itu nanti untuk pengalihan tanah tersebut, untuk turun waris istilahnya, itu bisa diajukan SKB atau surat keterangan bebas, sehingga tidak dikenakan pajak atas pengalihan dari orang yang sudah meninggal tersebut ke ahli warisnya. Nah, nanti apabila dari ahli waris tersebut mau dijual lagi atau mau dialihkan lagi ke orang lain, baru atas pengalihan dari ahli waris tersebut ke orang lain, itu dikenakan PPh final atas pengalihan tanah, yaitu kurang lebih sebesar 2,5% dari nilai pengalihan atau nilai penjualan. Kurang lebih seperti itu. Ini sudah teknis sekali ya ini. Iya, ternyata kritis-kritis juga peserta kita hari ini, Kak. Luar biasa. Ya, semoga menjawab ya. Iya, terima kasih. Ada lagi nih, Kak. Dari Kak Siti Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Riza izin bertanya, bagaimana pemerintah menanggapi atau menyikapi seseorang yang sudah berpenghasilan lebih tetapi umur belum memadai untuk kewajiban membayar pajak? Ya, luar biasa pertanyaannya. Gimana kalau kita umurnya masih bisa dibilang masih belum cukup umur, tapi sudah punya penghasilan lebih? Saya mau mundur ke belakang dulu terkait dengan persyaratan sebagai wajib pajak, yaitu persyaratan subjektif dan juga persyaratan objektif. Untuk persyaratan subjektif ini adalah dilihat dari subjeknya, apakah sudah dewasa, apakah dia warga negara Indonesia atau bukan, dan lain sebagainya. Nah, kalau semua sudah memenuhi persyaratan subjektif, baru dilihat apakah dia memenuhi persyaratan objektif,
yaitu memiliki penghasilan, memiliki kegiatan usaha, atau bisa dikenakan PPh atau bisa dikenakan pajak. Nah, kalau seumpama dia secara subjektif belum memenuhi atau belum dewasa, otomatis dia tidak bisa ditetapkan sebagai wajib pajak. Lantas bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakannya atas penghasilan yang dia peroleh? Karena otomatis kan jika dia punya penghasilan tinggi, otomatis ada pajak yang dikenakan. Maka pemenuhan kewajiban perpajakannya untuk anak yang belum dewasa dialihkan atau untuk sementara ditanggung oleh orang tuanya atau melalui orang tuanya. Seperti contoh kita gini, Rafathar lah. Rafathar mungkin dia punya akun YouTube gitu ya. Dia punya penghasilan dari sana. Nah, atas penghasilan tersebut Rafathar nggak bisa bayar pajaknya sendiri karena Rafathar belum boleh punya NPWP. Nah, cara bayar pajaknya atau cara pemenuhan kewajiban perpajakannya melalui NPWP dari orang tuanya. Sampai kapan? Sampai nanti Rafathar sudah dewasa atau sudah memiliki KTP sehingga dia bisa daftar NPWP sendiri, bisa memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri. Seperti itu. Itu kurang lebih. Silakan kalau ada lagi. Baik, berarti kalau misalnya nih kayak Gen Halilintar nih Kak, Ya. itu kan anaknya banyak tuh, sukses-sukses semua. Berarti itu tanggungan orang tuanya juga banyak ya pajaknya Iya. ya? Luar biasa. Ini juga ada pertanyaan lagi nih dari Kak Amalia Safitri. Mohon izin bertanya, perkenalkan, saya Amalia Safitri dari Unisula. Kan ada beberapa kasus suap yang terungkap di lingkungan perpajakan sehingga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya wajib pajak, terhadap fiskus pajak. Hal ini menyebabkan menurunnya kesadaran wajib pajak dan membuat mereka ingin melakukan perlawanan terhadap pajak. Bagaimana pemerintah dalam menangani kasus ini? Ya, luar biasa. Terima kasih pertanyaannya. Mbak siapa tadi? Saya lupa. Ya, terima kasih. Gimana cara menangani kasus seperti ini? Adanya tindak pidana suap dan lain sebagainya itu merupakan musuh yang besar bagi negara kita. Termasuk salah satunya adalah di Direktorat Jenderal Pajak. Kalau di kami di Kementerian Keuangan atau mungkin di Direktorat Jenderal Pajak sendiri, bagaimana cara penanganannya adalah pertama, apabila ada yang ketahuan untuk menerima suap dan lain sebagainya, maka tidak ada ampun kalau istilahnya Bu Sri Mulyani ya. Kalau ketahuan ya udah selesai, dikeluarkan, diproses secara hukum, nggak akan ada ditutup-tutupi dan lain sebagainya. Itu kalau dari sisi yang sudah atau tindakan represifnya. Kalau tindakan preventifnya yaitu dilakukan dengan adanya internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan. Jadi dengan adanya ICV, IHT untuk pegawai dan lain sebagainya yang dilakukan secara rutin, baik itu bulanan, semesteran, tahunan, itu untuk meningkatkan integritas dari masing-masing pegawai. Dan dengan adanya pengalihan budaya dari budaya lama ke budaya baru, sehingga sekarang sistem whistleblowing atau sistem pengaduan itu sudah sangat dibuka, entah itu pengaduan dari pihak masyarakat ataupun entah itu pengaduan dari pihak internal. Dengan adanya tindak seperti itu sudah sangat terbuka seperti itu. Jadi kalau teman-teman atau mungkin dari masyarakat ada yang tahu, ada yang melihat dan ada yang punya bukti adanya tindak pidana tersebut, maka teman-teman bisa untuk melakukan pelaporan dan sebagainya seperti itu. Dan selain itu juga dari pola perekrutannya sendiri juga dari Kementerian Keuangan dan juga dari Direktorat Jenderal Pajak itu untuk pegawai baru itu dilakukan yang namanya diklat diklat teknis umum, yaitu untuk salah satunya untuk menanamkan nilai-nilai integritas bagi calon pegawai seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk bagaimana menangani kasus-kasus yang bisa menurunkan citra dari institusi perpajakan sendiri. Gitu mungkin, Mbak.
Ada Baik, yang lain? terima kasih Kak Ardan. Oke, ini karena banyak sekali nih Mas antusias pertanyaan dari teman-teman yang sudah terdapat beberapa pertanyaan yang telah dijawab. Jadi untuk sesi tanya jawab saya tutup. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk beberapa penanya terbaik akan mendapatkan hadiah door prize menarik nih dari kami. Untuk pengumuman pemenang akan diumumkan di Instagram kami di @techcenterFEUnisula. Jadi jangan lupa follow untuk pengumumannya ya teman-teman. Semoga jawaban dari Mas Ardan tadi jelas dan dapat diserap ilmunya oleh teman-teman semuanya. Dan untuk link absensi nanti akan diserahkan di chat box, sudah terdapat di chat box, teman-teman dipersilahkan untuk absen terlebih dahulu. Karena untuk waktu pemaparan dan sesi tanya jawab telah selesai, jadi kita lanjut ke acara selanjutnya. Saya serahkan kembali kepada MC Kak Amalia Safira Salsabila, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Ardan Tegar Pambudi selaku narasumber yang didampingi oleh Saudari Fatia selaku moderator atas pemaparan materi dan sesi tanya jawab yang sangat menarik. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudari Cut Melia Nursalah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala sejenak bermunajat kepada Allah. Semoga kita selalu diridhoi olehnya, dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai pahala di sisinya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pada hari ini kita telah selesai melaksanakan seminar hasil program kerja. Seminar ini sangat besar sekali manfaatnya bagi kami. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami, sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan kekuatan dan pengetahuan luas kepada kami, serta pemahamkanlah kami dengan semua yang kami dengar dan kami lihat. Ya Allah, ya Tuhan kami, acara yang kami laksanakan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami untuk memperoleh ridho-Mu semata. Jadikanlah acara seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang menumbuhkan hasil bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat dan negara kami, serta jadikanlah semua yang kami lakukan sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahaminya. Anugerahkanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-hamba-Mu yang soleh. Allahumma ya Allah yang Maha Pengampun, dalam ketundukan hati, kami memohon ampunan padamu atas segala dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Cut Melia Nursalah. Baik, acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat oleh Ketua Panitia Webinar Riset Pengetahuan Pajak Saudari Fatimatu Zahro kepada tim penyuluh KPP Gayam Sari yang diwakilkan oleh Kak Ardan Tegar Pambudi selaku pemateri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya perwakilan dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Kak Ardan Tegar Pambudi selaku pemateri pada siang hari ini. Semoga dengan webinar ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pajak, sehingga kepatuhan dan kesadaran wajib pajak
Baik, saya perwakilan dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Kak Ardan Tegar Pambudi selaku pemateri pada siang hari ini. Semoga dengan webinar ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pajak, sehingga kepatuhan dan kesadaran wajib pajak meningkat. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi yang akan dipimpin oleh Saudara Nunki Vigo Setiawan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo teman-teman, selamat pagi. Mungkin teman-teman bisa on cam semuanya, yuk. Biar semuanya masuk ke dokumentasi. Kalau bisa nanti sekalian VPG-nya dipakai ya. Ayo. Yang lain yuk, ayo bisa on cam. Langsung ya. Ya. Langsung saya dokumentasi screenshot dari slide pertama. 1, 2, 3. Ya. Terus slide kedua, 1, 2, 3. Kemudian slide ketiga, 1, 2, 3. Terus ganti gaya. 1, 2, 3. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Saudara Nunki Vigo Setiawan. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Semoga acara webinar riset pengetahuan pajak pada hari ini mampu memberikan edukasi, ilmu, serta motivasi bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada tim penyuluh KPP Gayam Sari yang diwakilkan oleh Kak Ardan Tegar Pambudi, serta seluruh peserta webinar yang telah berpartisipasi dalam acara ini hingga selesai. Saya Amalia Safiral Sabila, pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam memandu acara ini terdapat kekurangan maupun kesalahan kata. Saya akhiri acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman panitia. Saya izin live meeting ya. Terima kasih, Kak. Untuk pemenang nanti akan diumumkan di Instagram Tech Center FE Unisula ya Kak. Jadi jangan lupa follow. Iya, nanti untuk pemenang door prize-nya diumumkan di Instagram. Jadi jangan lupa follow teman-teman. Terima kasih kembali Kakak Sally. Terima kasih semuanya.